Sekarang coba play. Play. Coba di play. Kemarin. Ya, salah satunya. Resource manapun yang kalian temukan, coba di play. Terserah mau play yang mana. Udah. Kalau sudah main silahkan putar kayak gini HP-nya, jadikan horizontal, lalu silahkan bereksperimen, putar-putar kiri kanan, tilt dan lain-lain. Maka kalian akan melihat sendiri, ya kan? Nah, yang tadi itu kalau kita pakai begini, ini kita masih terasa sementara nonton, kayak nonton dari jendela kan? Ya enggak, terasa nonton dari jendela. Kalau kalian mau bukan merasa nonton dari jendela, tapi benar-benar ada di situ, disitulah kita butuhkan yang namanya glasses atau goggles. Ada orang bilang juga headset. Kadang orang bilang juga HDM, tapi ini yang murahan lah. Tadi saya sudah bilang harganya cuma enggak sampai 60.000, 50 berapa gitu. Lebih mahal biaya kirimnya, 70.000 lebih biaya kirimnya. Ya kan? Seperti tadi yang saya jelaskan. HP-nya dimasukkan di sini, kemudian kita masukkan di sini, lalu kemudian kita play, sudah, kita nonton. Maka kalian akan merasa berada di tempat itu. Anak saya paling suka main ini, karena anak saya itu suka sekali yang namanya luar angkasa. Dia suka sekali yang namanya pesawat, dan dia sangat senang yang namanya kapal Titanic. Dan kebetulan VR untuk itu ada gitu. Jadi serasa jadi pilot itu ada resource yang kemudian kita merasa jadi pilot, ada. Yang resource yang kita lagi terbang di atas roket keluar angkasa, ada. Dan kita benar-benar merasakan itu. Resource yang kalian mau main-main, siapa tahu di antara kalian ada yang belum pernah ikut naik roller coaster misalnya. Oh, banyak sekali tuh. Tinggal ketik roller coaster 360 derajat. Oh, banyak sekali. Nah, tapi itu kan tidak berhubungan dengan pelajaran ya, cuma untuk have fun doang, untuk bermain-main saja, ya kan? Yang berhubungan dengan pelajaran banyak juga. Nah, contoh tadi yang terumbu karang itu berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Contoh tadi apa yang kalian putar kira-kira yang ada di situ ya? Kemungkinan kalian dapatkan simple English juga enggak? Jadi dalam VR YouTube itu ada 2 channel yang saya ketahui. Itu benar-benar channel cuma untuk belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi menggunakan Google VR gitu. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu kayak benar-benar berada di England, kayak benar-benar berada di USA, bicara langsung kepada bule. Jadi kayak gitu. Coba kalian sebentar, walaupun belum ada Google-nya, boleh kalian coba-coba putar tanpa Google, ya kan? Atau kalian bikin sendiri Google-nya. Itu tadi yang saya bilang, pakai kardus dan juga botol plastik. Caranya kayak gimana? Ada di YouTube juga caranya. Tinggal ketik itu, Google Cardboard DIY, do it yourself misalnya. Cara membuat Google Cardboard, Google Cardboard, nah bisa. Atau tutorial Google Cardboard ada. Pokoknya semua ada di sana di YouTube juga. Itu cara yang paling murah dan tidak mengeluarkan biaya besar karena cuma botol plastik. Botol plastik kan biasanya kalau di kampung itu susah, ya ta? Beli mau kok di situ dua gelas air, 2 botol air aqua, cukup itu. Kalau di kampung ya, tapi kalau yang di kota kan kelebihan lagi dia, kelebihan botol plastik. Karena kalau di kampung itu botol plastik itu berharga, dipakai biasanya isi minyak. Ya enggak?
Nah, kemudian apa lagi ya? Oh iya, ke depan akan ada. Oh, tapi kalian bukan ambil media pembelajaran ya? Media pembelajaran bukan di mata kuliah saya kan? Oh ya, berarti bukan kalian dan dapat. Kecuali yang ambil media pembelajaran itu pasti ada perkuliahan menggunakan VR. Nah, kalau kalian yang di kelas ini mau coba-coba pengalaman VR, boleh juga ikut nanti. Saya tinggal kirimkan linknya ke kota tingkat. Kota tingkat silakan nanti Armiati, silakan nanti di-upload di grupnya, ya kan? Kalian coba nonton. Setelah kalian nonton nanti, maka nonton pakai VR ya, pakai goggles kalau bisa, buat dari kardus itu. Maka kalian akan saya mintai pendapatnya lagi melalui Google Form. Sama dengan kemarin, pertanyaannya tidak banyak, sedikit aja gitu. Karena saya paham mengisi survei itu sangat membosankan, jadi makanya harus sedikit pertanyaannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini tinggal setengah jam lagi ya. Ternyata tidak sadar kita ini bicara 1 jam ya. 1 jam lebih. Padahal saya tadi janjinya sama kalian itu berhenti 45 menit. Ternyata supaya kalian punya waktu 45 menit lagi untuk makan, mandi, dan lain-lain. Karena saya cukup yakin ada berapa di antara kalian yang belum mandi tuh. Kelihatan dari wajahnya yang cuma malah. Ya kan? Jadi sebentar ini, karena masih saya kasih waktu beberapa menit lagi tuh, sekitar 30 menit. Nah, bolehlah kalian pergi sarapan karena malu-malu tadi makan. Walaupun saya sudah persilakan tadi kan, yang mau makan silakan makan, yang mau minum silakan minum. Di kelas saya tidak ada aturan yang seperti itu semua. Pokoknya semua boleh, kecuali pakai bikini. Nah, di kelas saya jangan pakai bikini lah kalau lagi Zoom, ya kan? Kalau mau pakai bikini nanti kita di sepada. Nah, kalau di sepada, telanjang pun tidak ada masalah. Siapa juga yang mau lihat, ya kan? Jadi nanti perkuliahan selanjutnya kita akan lakukan di sepada. Jadi itu cukup melegakan bagi kalian yang kemudian barisan penghemat kautah. Karena memang ada itu orang-orang itu yang tergabung dalam komunitas hemat kota. Sedikit minta hotspot, sedikit minta hotspot. Itu barisan penghemat kota. Kotanya temannya habisi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Jadi paham ya? Ke depan kita akan belajar di sepada. 2. Di kelas saya nggak ada seragam. Terserah mau bikin apa. Mau pakai apapun juga terserah. Karena kita di sepada. Oke? Ngapain juga kalian pakaian rapi, pakai sepatu. Ya toh, sudah pakai kos kaki, duduk rapi, buka sepada, di warkop lagi, nanti kalian dikira gila gitu. Itu orang mau kemana juga, pergi di online di warkop baru begitu rapinya. Oke, apalagi yang belum mau pakai dasi, wah jangan, nanti tambah kalian diketawai nanti. Oke, jadi yang tampil biasa saja, mau pakai daster juga boleh. Nah, di kelas saya begitu, bahkan kalau Zoom, anggaplah kita harus Zoom, ya kan? Kalian mau pakai daster juga tidak ada masalah. Nyata? Yang penting tidak pakai bikini, karena kalau pakai bikini nanti saya yang ditegur. Nah, kalau saya ditegur kan saya bisa dipecat. Nah, itu artinya kalian melakukan apa ya? Menzalimi saya gitu. Oke? Jadi kan kalian ini saya lihat alhamdulillah semuanya pakai jilbab. Alhamdulillah, insya Allah penghuni surga semua. Ya kan? Berhijab semua. Alhamdulillah. Tadi saya khawatirnya tuh jangan sampai tiba-tiba ada yang dari Australia misalnya kan. Wah, karena perempuan semua. Alhamdulillah. Bagus ya kalau di Bone. Tidak banyak yang macam-macam perempuannya. Kemudian ada video presentation. Ingat itu ya. Jadi tanpa saya minta, setiap minggu kalian bikin video presentation. Kalian mempresentasikan topik yang kalian pelajari pada minggu itu melalui video. Jadi kalian rekam diri kalian, mempresentasikan materi yang sudah kalian pelajari pada minggu itu.
kemudian diupload ke YouTube dan di set publik, bukan privat. Jadi semua orang boleh nonton. Bukan orang yang dapat linknya saja, tapi siapapun bisa nonton. Saya paling tidak suka itu orang yang set itu private. Nah, artinya cuma dia yang bisa nonton atau yang orang yang dapatkan link. Dia kira saya bukan YouTuber. Oh sorry ya, gini-gini saja YouTuber loh. Saya mengelola 3 channel. Ya, walaupun itu 3 channel itu alhamdulillah belum ada satu videonya. Rata-rata masih 0. Oke, jadi kalian jadi YouTuber lah. Belajarlah jadi YouTuber. Kalian akan nanti mungkin akan merasa, ya Allah susahnya ini. Harus bikin begini. Coba makalah mau saja yang gampang di copy paste. Iya memang gampang di copy paste kalau makalah. Makanya saya tidak suruh bikin makalah. Saya suruh bikin video presentasi. Karena yang saya inginkan cuma satu. Kalian benar-benar paham, bukan hafal ya. Saya tidak minta kalian bikin video hafalan. Pertama, kalau kalian mau hafal materi itu, rugi kalian. Lebih bagus hafal Al-Quran. Saya lebih suruh kalian hafal Al-Quran ketimbang hafal materi. Itu jauh lebih berguna hafal Al-Quran ya. Saya tidak meminta kalian juga untuk video membaca. Saya tidak butuh video membaca. Oke. Yang saya butuhkan video presentasi. Yang namanya presentasi yang nggak dihafal. Nyata, kita pahami, baru kita presentasikan. Oh Pak, salah kata Kak. Nggak ada masalah. Ukurannya ada atau tidak. Saya tidak pedulikan jika background kalian itu mungkin dapur atau apa gitu. Atau mungkin backgroundnya itu ranjang yang masih berantakan. Nggak ada masalah. Kan yang malu-malu kalian tonjol sendiri toh. Kalau nonton sama temannya. Ya toh? Kalau saya kan dari masalah. Semua masih diterima dengan baik gitu. Semuanya masih dapat nilai tertinggi. Yang penting presentasi bukan membaca. Itu yang penting. Kalian akan merasa tertolong nanti saat kita UTS. Karena video presentasi kalian itu akan membantu kalian untuk tidak menghafal dan tiba-tiba bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Boleh ditanyalah senior-senior kalian dari semester-semester sebelumnya yang bikin video presentasi ya. Bukan video membaca. Yang video membaca itu biasanya itu kasihan itu di UTS. Sedikit dia dapat nilai itu. Kentara gitu. Karena kita juga nonton gitu. Ingat ya, durasinya minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Jangan lebih dari 5 menit lah kalau bisa. Oke? Lebih sedikit beberapa detik tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya lebihnya 30 menit, kan kasihan juga kita nonton ini. Ya toh? Nanti habis toing kota tak namo juga nonton atta gang. Ya toh? Dan sampai kota saya cuma habis untuk nonton kalian sementara atta belum pisku nonton. Aurel belum pisku nonton. Ya toh? Oh tapi kayaknya yang ini satu ini penggemarnya dia Ricis itu. Oke, ada pertanyaan? Ayo Pak. Oh ya silakan, Armiati. Untuk batasan uploadnya Pak, videonya ada batasannya Pak. Misalnya 1 minggu ataukah pas di pertemuan itu harus diupload pas hari itu saja Pak waktunya? Gini, untuk anggaplah kita kuliah hari ini, ya kan? Anggaplah topik hari ini overview kurikulum pendidikan Indonesia. Ya tak? Minggu depan materinya beda lagi kan? Anggaplah minggu depannya topiknya mungkin filsafat kurikulum misalnya. Atau hakikat kurikulum. Berarti kalian punya waktu setelah selesai perkuliahan hari ini, punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan dan mengupload video itu sebelum minggu depan dimulai. Sebelum mata kuliah topik yang baru dimulai. Dipahami kira-kira? Jadi kumpulnya ceritanya ini minggu depannya. Tapi untuk yang pertemuan pertama ini ndak usah bikin video ya. Kalian mau bikin apa coba? Materi apa coba yang kalian mau simpulkan dari pertemuan pertama kita? Masa kontrak kuliah? Ya kan? Kan bikin malu. YouTube pertamanya tentang kontrak kuliah. Aduh. Bikin malu itu.
Oke, jadi video presentasinya dimulai minggu depan. Kalian mau edit boleh. Edit boleh. Silakan pakai KineMaster, silakan pakai apa aja yang kalian pakai gitu. Mau pakai Premiere juga boleh, mau pakai Final Cut, kalau ada yang pakai Final Cut juga boleh. Mau langsung diupload saja, tidak ada filter-filternya dan lain-lain boleh. Mau edit pakai TikTok juga boleh. Yang penting satu, suara kalian bukan tenggelam oleh musik. Oke? Karena saya setengah mati kalau lebih besar suara musiknya dibanding suaranya yang bicara. Itu banyak yang taktisi begitu kemarin-kemarin itu, saya marahi semua. Kentar itu mereka yang mau curang itu. Nah, sengaja kasih besar musiknya supaya tidak didengar suaranya. Oke? Kalau perlu Jami ada musiknya. Musik di depan saja sama musik di belakang. Jangan beda musik selama kalian bicara. Ingat ya? Jadi minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Karena kita ada pertemuan 14 kali pertemuan, karena dua pertemuan yang sisanya itu kan kita UTS dan UAS, ditambah 1 kali pertemuan lagi ini karena kontrak kuliah, berarti kalian cuma bikin 13 video sebenarnya. Jadi video YouTube perdana kalian adalah 13 seri video tentang pengembangan kurikulum SD. Kalau nanti kalian tidak suka nih, boleh dihapus, tapi nantilah setelah semester ini berakhir dan kalian sudah dapat nilai A, ya toh? Baru hapus video-videonya. Siapa tahu malu-malu kan? Mau ganti dengan video yang lebih bagus, ya toh? Yang lebih profesional misalnya, boleh. Harapan saya cuma itu. Yang pertama, kalian punya pemahaman tentang pengembangan kurikulum SD, karena kalian bukan sekedar membaca, tapi kalian mempresentasikan. Oke, mempresentasikan. Kalau kalian ingat taksonomi Bloom, ya kan? Nah. Yang kedua, kalian belajar jadi YouTuber. Karena belum tentu kalian semua itu jadi guru. Itu yang pasti. Belum tentu kalian semua akan jadi guru. Mungkin ada di antara kalian yang jadi pegawai bank. Saya punya teman banyak pegawai bank, padahal lulusan pendidikan bahasa Inggris. Nggak nyambung, tapi jadi pegawai bank. Malah ada yang jadi auditor. Banyak. Atau mungkin ada yang antara kalian yang kurang beruntung gitu. Udah melamar sana sini, belum ada yang terima. Nah, paling tidak kalau melamar menjadi YouTuber itu pasti diterima. Nyata. Paling tidak itu yang ingin saya bekali kepada kalian, yang bikin kalian bisa bertahan hidup ke depan. Karena ke depan itu zaman benar-benar berubah. Kemampuan kalian dalam menjadi seorang YouTuber paling tidak itu ke depan akan menolong perekonomian kalian lah kira-kira. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita akhiri nih. Nah, ini sudah 40 menit, artinya tinggal 30 menit kurang lagi ya. Kasihan juga kalian itu. Sisa 25 menit. Kalian punya waktu untuk pergi makan dan mandi dan lain-lain itu. Dan ya? Oke, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Tolong